McCrae and Costa paradigma traits. Biografi McCrae. Nah, McCrae ini lahir pada tanggal 28 April 1949 di Maryville, Missouri di utara kota Kansas. Nah, McCrae ini merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. McCrae kuliah jurusan filsafat di Michigan State University. Nah, pasca sarjananya jurusan psikologi di Boston University dan ia tertarik dengan studi psikometri Raymond Cattell. Nah, pada tahun 1975, McCrae dikirim oleh pembimbingnya untuk bekerja sebagai asisten riset dari seorang psikolog bernama James Fozart. Kemudian merujuknya kepada psikologi kepribadian lain yang juga pengajar di University of Damascus, yakni Costa. Nah, kemudian itu Costa. Nah, Costa ini lahir pada 16 November 1942 di Franklin, New Hampshire. Nah, gelar sarjana psikologi diperoleh oleh Costa dari Clark University, gelar masternya dan PhD di University of Chicago di Chicago. Nah, ia bekerjasama dengan Salvatore R. Madi dalam penerbitan buku teori kepribadian humanistik. Nah, Costa dan istrinya, Carol Sandra Costa, memiliki 3 orang anak, yaitu Nina, Laura, dan Nicholas. Setelah Costa menerima gelar PhD, ia sempat mengajar di Harvard, lalu di University of Massachusetts Nah, tahun 1978, ia mulai bekerja di National United on Aging Gerontology Research Center sebagai kepala bagian stres dan coping. Nah, kemudian struktur kepribadian menurut McCrae dan Costa. Nah, kepribadian manusia itu disusun atas 5 faktor. McCrae dan Costa tidak menggunakan klasifikasi tersebut untuk hal yang dapat diuji, melainkan dengan teknik analisis faktor untuk menguji stabilitas dan struktur kepribadian. Awalnya hanya ada 2 faktor, yaitu neurotisme dan ekstraversi. Lalu ditambah lagi dengan keterbukaan. Nah, studi terbaru dari inventory NEUPI oleh McCrae dan Costa pada tahun 1985 menambahkan 2 dimensi terakhir, yaitu keramahan dan kebebasan. Nah, selama akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, sebagian besar psikolog kepribadian mulai condong pada kepribadian 5 faktor tersebut. Nah, kelima faktor tersebut itulah telah ditemukan di beragam budaya dan menggunakan beragam bahasa. Nah, selain itu, kelima faktor tersebut itu bertahan seiring bertambahnya usia. Nah, McCrae dan Costa ini setuju dengan pendapat Eysenck bahwa kepribadian itu bersifat bipolar dan mengikuti distribusi lonceng, sehingga orang-orang akan memiliki skor skala di sekitar nilai puncak dan hanya sedikit yang memiliki skor ekstrim. Nah, ekstraversi, jika skor ekstraversi ini tinggi, maka seorang itu penuh kasih sayang. Jika skornya rendah, tidak peduli. Dan seterusnya, sampai jika ekstraversinya tinggi, ia akan bersemangat, dan skor rendah tidak berperasaan. Kemudian neurotisme juga, jika skornya tinggi, orang yang neurotisme itu pencemas, temperamental, sentimental, emosional, dan rentan. Jika skor neurotismenya rendah, ia akan tenang, terkadang temperamen, bangga dengan dirinya sendiri, tidak emosional, dan kuat. Kemudian keterbukaan, jika keterbukaan skornya tinggi, ia akan menjadi imajinatif, kreatif, inovatif, penasaran, dan bebas. Jika skor keterbukaannya rendah, ia akan menjadi orang yang realistis, tidak kreatif, konvensional, tidak penasaran, dan konservatif. Nah, kemudian keramahan. Jika skor keramahannya tinggi, seorang itu akan berhati lembut, mudah percaya, dermawan, ramah, toleran, dan bersahabat. Nah, jika skor keramahannya rendah, ia akan keras hati, penuh kecurigaan, pelit, dan bermusuhan. Terus kritis dan lekas marah. Nah, jika kesadarannya tinggi, ia akan menjadi orang yang teliti, bekerja keras, teratur, tepat waktu, ambisius, dan gigih. Jika skor kesadarannya rendah, ia akan ceroboh, malas, tidak teratur, terlambat, tidak
punya tujuan dan mudah. Evolusi teori 5 faktor. Pada awal kemunculannya, kelima faktor MC Cray dan Costa tidak lebih dari sekedar klasifikasi atas sifat-sifat kepribadian. Pada akhir 1980-an, MC Cray dan Costa mulai yakin bahwa mereka dan para ilmuwan lain telah menemukan struktur kepribadian yang cukup stabil. MC Cray dan Costa menolak teori-teori terdahulu yang mereka anggap terlalu bergantung pada pengalaman klinis dan spekulasi pasif. Pada tahun 1980-an, perbedaan dari teori klasik dengan teori modern semakin terlihat jelas. Hal ini yang menjadi dorongan MC Cray dan Costa untuk menemukan teori alternatif yang lebih dari sekedar klasifikasi 5 faktor sifat-sifat kepribadian. Menurut MC Cray dan Costa, hal yang paling mendasari agar tercapainya teori alternatif ini adalah teori alternatif ini harus mencakup perubahan dan pertumbuhan yang telah terjadi selama 25 tahun dan juga tetap terikat pada prinsip empirik yang terjadi selama penelitian. Maka selama 25 tahun MC Cray dan Costa terus mengembangkan model 5 faktor ini hingga menjadi teori 5 faktor. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu unit-unit dalam teori 5 faktor. Nah, unit-unit ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, komponen inti kepribadian dan yang kedua, komponen sekunder. Komponen inti kepribadian ini mencakup yang pertama, ada kecenderungan dasar. Nah, kecenderungan dasar ini merupakan salah satu komponen dasar kepribadian yang seiring dengan karakteristik adaptasi, konsep diri, dasar biologis, biografi objektif, dan pengaruh eksternal. Adapun esensi dari kecenderungan dasar adalah dasar mereka di biologis serta stabilitas mereka di antara waktu dan kondisi. Bagian kedua dari komponen inti kepribadian yakni karakteristik adaptasi yang merupakan struktur kepribadian yang dipelajari atau yang berkembang saat manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Perbedaan yang dapat kita lihat antara kecenderungan dasar karakteristik adaptasi terletak pada fleksibilitasnya. Pada kecenderungan dasar cukup stabil, sedangkan pada karakteristik adaptasi dapat dipengaruhi oleh hal-hal eksternal. Contohnya, keterampilan yang dipelajari, sikap, perilaku, dan hubungan yang dihasilkan dari sebuah interaksi seperti kemampuan berbahasa Inggris atau matematika. Sedangkan, seberapa cepat kita belajar adalah kecenderungan dasar. Respon dasar karakteristik dibentuk oleh kecenderungan dasar karena konsistensi dan keunikan dari setiap respon, sehingga merefleksikan dari pertahanan sifat-sifat kepribadian. Akan tetapi, respon tersebutlah yang membuat kita dapat beradaptasi terus-menerus. Kecenderungan dasar juga bersifat stabil dan bertahan, sedangkan karakteristik adaptasi bersifat fluktuatif, sehingga membuatnya rentan terhadap perubahan dalam kehidupan seseorang. Karakteristik adaptasi berbeda dari satu budaya dengan budaya yang lain. Kemudian komponen yang ketiga dari komponen inti kepribadian yakni konsep diri. McCray dan Costa menjelaskan bahwa konsep diri terdiri dari pengetahuan, pandangan, serta evaluasi tentang diri sendiri dan cakupan dari beragam fakta atas sejarah personal sampai identitas yang memberikan suatu perasaan yang memiliki tujuan dan kesatuan dalam hidup. Kemudian unit kedua dari unit teori 5 dasar 5 faktor ini adalah komponen sekunder. Komponen sekunder mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu dasar biologis. Gen, hormon, dan struktur otak merupakan mekanisme biologis yang paling utama dalam mempengaruhi kecenderungan dasar. McCray dan Costa belum dapat menjelaskan bagaimana mekanisme tersebut dapat mempengaruhi kepribadian manusia. Namun, bidang genetika dengan perkembangannya telah menjelaskan bagaimana mekanisme biologis mempengaruhi perilaku manusia. Posisi dasar biologis ini mengeliminasi peranan lingkungan dalam pembentukan kecenderungan dasar, akan tetapi tidak serta menghilangkan peranan lingkungan dalam pembentukan kepribadian. Hanya saja lingkungan tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembentukannya. Lingkungan memiliki peranan tersendiri dalam pembentukan kepribadian dan hal inilah yang membedakan antara dua komponen inti yang sudah dijelaskan tadi, kecenderungan dasar dan karakteristik adaptasi. Kemudian yang kedua ada biografi objektif. Biografi objektif merupakan apapun yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan seseorang sepanjang hidupnya. Biografi objektif ini menekankan pada apa yang terjadi sepanjang hidupnya, daripada pandangan atau persepsi mereka mengenai pengalaman mereka.
Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh eksternal. Seperti yang kita ketahui, manusia terus menemukan atau berada dalam situasi fisik yang berbeda. Dan hal tersebut akan mempengaruhi kepribadian manusia. Pengaruh eksternal ini membahas tentang bagaimana cara kita merespon kesempatan dan tuntutan dari konteks. Menurut McCrae dan Costa, respon-respon tersebut merupakan fungsi dari karakteristik adaptasi dan interaksi mereka dengan pengaruh eksternal. Asumsi dasar. Asumsi yang pertama yaitu adalah asumsi dari kecenderungan dasar. Nah, kecenderungan dasar ini memiliki 4 asumsi. Yang pertama ada asumsi individualitas, yang mana menekankan bahwa orang dewasa mempunyai rangkaian sifat yang unik dan setiap orang menunjukkan kombinasi unik atas pola sifatnya. Yang kedua ada asumsi asal, yaitu mempunyai pendirian yang jelas meskipun cukup kontroversial, yaitu lingkungan keluarga tidak mempunyai peran dalam pembentukan asumsi dasar. Yang ketiga ada asumsi perkembangan, yaitu menganggap bahwa sifat berkembang dan berubah selama masa kanak-kanak, namun mulai melambat pada masa remaja, serta perubahan dalam kepribadian berhenti sama sekali dari awal hingga pertengahan masa dewasa. Yang keempat ada asumsi struktur, yaitu menyatakan bahwa sifat memiliki organisasi hierarkis dari yang sempit dan spesifik menuju ke yang lebih luas dan umum. Yang kedua ada asumsi dari karakteristik adaptasi, yaitu asumsi dari karakteristik adaptasi ini menyatakan jika seiring berjalannya waktu, manusia ini beradaptasi dengan lingkungan mereka dengan mengumpulkan pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang konsisten dengan sifat-sifat kepribadian mereka serta adaptasi yang dialami sebelumnya. Nah, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sifat, yaitu mempengaruhi cara kita beradaptasi terhadap perubahan di dalam lingkungan kita. Nah, yang kedua yaitu ada maladaptasi, yaitu mengindikasikan bahwa respon kita tidak selalu konsisten dengan tujuan personal dan nilai-nilai budaya. Yang ketiga ada asumsi fleksibilitas, yaitu suatu asumsi yang menyatakan bahwa kecenderungan dasar dapat menjadi relatif stabil sepanjang kehidupan, namun karakteristik adaptasi tidak seperti itu. Sekian diskusi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.